Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Putar Latih Wisdom, channel yang smart dan wise. Saudaraku, terungkap sebuah kisah pada zaman Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Sulaiman kita kenal bahwa seorang nabi dan rasul yang bisa berbahasa semua makhluk, apakah hewan, demikian juga makhluk-makhluk yang melata dan ada di buminya Allah ini. Dengan demikian, maka beliau adalah seorang raja sekaligus nabi dan rasul yang sangat populer dengan pengetahuannya, dengan skillnya dan profesionalnya dalam memimpin, dalam memanage, dan dalam mengorganisir semua makhluk di dalam kehidupannya. Suatu ketika Rasulullah pernah dilaporkan oleh satu keluarga burung, di mana dia merasa dizalimi, dijahili oleh pemilik rumah. Ada rumah, di sebelahnya ada pohon, lalu di pohon itulah burung-burung ini hidup dengan sangkarnya. Setiap minggu penghuni rumah ini mengambil telur dan anaknya di sangkar tersebut. Dia masak, dia makan. Nah, lalu sang burung tidak terima. Dia melapor kepada Nabi Sulaiman. Wahai Nabiullah Sulaiman, aku melapor kepadamu bahwasanya aku selalu dizalimi oleh orang di mana tempat aku tinggal. Aku tinggal di sebuah pohon yang di sampingnya ada rumah. Dan di pohon itu aku membangun sangkar-sangkar bagi aku dan keluargaku serta anak-anakku. Lalu dia setiap minggu mengambil telur dan juga anak-anakku itu, sehingga aku sangat keberatan. Setiap minggu anakku diambil, telur-telurku diambil. Aku mohon perlindungan, aku mohon security, aku mohon keamanan, agar orang ini tidak lagi mengganggu, mengambil anak-anakku dan telur-telurku. Lalu Sulaiman menerima laporan tersebut. Baik, sang burung, aku terima laporanmu. Lalu Sulaiman menugaskan 2 jin menjaga sangkar burung tersebut agar tidak diganggu lagi oleh sang penghuni rumah mengambil telur dan anaknya setiap minggu. Lalu satu ketika tuan rumah ini akan pergi meninggalkan rumahnya, pergi jauh. Sebelum dia berangkat pergi jauh, dia bersedekah dengan para peminta-minta, para pengemis. Dia memberikan beberapa uang dalam kepingan logam, lalu diberikan pada pengemis. Setelah itu dia mengambil anak burung dan telurnya ini seperti biasanya. Dia memanjat. Rupanya tatkala dia bersedekah, Allah menurunkan 2 malaikat rahmah yang menjaga orang atau ahli sedekah itu. Lalu ketika dia memanjat pohon ini, mengambil telur dan anak burung ini, tidak mampu dihalangi oleh jin yang menjaga pohon tersebut. Ada 2 jin di bawah dan di atas. Dia menjaga kalau nanti orang ini mengambil telur dan anak burung ini, dia akan cederai baik di bawah maupun di atas. Tapi apa yang terjadi? Tatkala dia bersedekah, Allah menurunkan 2 malaikat rahmah pada pohon yang sama atau di sekitar rumahnya. Lalu ketika dia mengambil anak dan telur burung ini, si jin tidak mampu menghalanginya. Dia mengambil dengan leluasa dan melakukan hal yang sama, memasak dan juga memakan anak burung dan telur burung ini. Lalu si burung melapor kembali kepada Sulaiman. Wahai Nabiullah Sulaiman, apakah engkau tidak jadi memerintahkan jin menjaga rumahku di sekitar pohon yang tempat aku tinggal? Kata Rasulullah Sulaiman, oh sudah aku tugaskan 2 jin untuk bertugas berjaga di sana untuk menjaga keamananmu. Tetapi apa yang terjadi, Sulaiman? Ketika tuan rumah ini akan pergi meninggalkan rumah, dia bersedekah. Dan tatkala itu Allah menurunkan 2 malaikat rahmah menjaga pohon dan sekitar rumahnya itu. Sehingga setelah dia bersedekah, dia mengambil sangkar
dan juga telur burung ini, kami tidak mampu menghalanginya. Karena ada kekuatan yang lebih besar, yaitu kekuatan malaikat rahmat.